Nah, sekarang saya mau minta tolong ke Bro Michael dan Pak Zaki. Kalau misalkan saya tanya, kayak sebenarnya kan udah banyak banget ya, teman-teman juga udah sering banyak banget ngelihat kayak kita kan ada acara ya nanti. Saya kalau tanya kenapa harus ke sini, semuanya udah jawab. Karena di sana akan ketemu leader-leader hebat. Karena hidup Anda akan berubah, Anda akan menjadi saksi atau apa. Saya mau tanya yang lebih real. Tapi ini mungkin tanyanya ke Michael dan Pak Zaki. Karena nanti Dokter Yudi ada closingan sendiri. Kalau Bu Shido bagian closing. Biar apinya terus ada habis acara ini. Itu tugasnya, Teh. Udah ada itu. Jadi nanti kalau saya mau tanya kalau untuk Pak Zaki dan Michael, mungkin pertanyaannya simple. Uh, apa yang kan kayaknya kalau Michael udah ikut acara Spirit Samurai udah lumayan sering ya. Udah berapa ya? Yang di cruise kan terakhir kemarin itu yang in behalf of Pak Harto, terus ada yang dari GWK ikut ya? GWK ikut. Nah, udah dari GWK ikut itu GWK aja yang pertama. Kalau Pak Zaki, GWK pasti ikut lah. Tadi kan udah satu kamar sama itu ya. Terus kalau yang di Jogja dan lain-lain ikut Pak? Ikut. Ikut semua Saya ya, nggak pernah absen ya? saya selalu ikut. Borobudur ikut. Oke. Oke, pertanyaannya simpel. Saya nggak mau nanya kenapa teman-teman harus ada di sana. Tapi yang mau saya tanya, apa yang berubah setelah ikut acara di sana? Mungkin mulai dari Pak Zaki dulu boleh, baru nanti lanjut ke Michael. Silakan. Borobudur menjadi cambuk saya. Hmm. Luar biasa. Cambuk dalam artian? Borobudur. Itu menjadi cambuk semangat saya untuk fight di AFC. Jadi gini Pak ceritanya. Ini Pak Saki pernah Hmm. cerita sama saya nih. Dia Hmm. bilang saya sudah ke Spirit of Samurai yang ini, yang itu. Ya oke, saya senang rame oke gitu. Tetapi pada saat saya di Borobudur, nah lanjutkan ceritanya Pak Saki. Cerita sama santai aja seperti waktu cerita sama saya Iya, itu iya, loh. nggak apa-apa Pak, ngobrol Ah, aja. Ini mah ngobrol aja Pak. Jangan, jangan, jangan grogi ini. Ratusan orang ini kan mereka ngobrol juga aja Pak, nyantai tuh lihat ada yang lagi ngapain, semuanya lagi ngobrol-ngobrol Jadi aja. waktu Borobudur Pak, terus terang ini saya tidak ada duit. Saya tidak ada uang sama sekali untuk berangkat ke sana. Sampai akhirnya saya dikasih apa? Ada Pak siapa namanya Pak Haji Yanto, Haji Sugianto. Yanto. Ya. Nah, kasih support saya 1 juta. Saya bilang Pak Haji, saya harus hadir di Borobudur. Tolong, gimana caranya? Saya harus hadir. Bisa saya kasih pinjaman untuk saya bisa hadir di sana. Terus terang saya nggak ada duit, saya bilang. Oke Pak Jaki, saya support 1 juta. Nggak usah pinjam, saya kasih. Masya Allah. Saya bilang, saya gembira sekali. Saya berangkat 500.000 saya titip di rumah, 500.000 saya pakai berangkat. Sisanya gimana? Pokoknya 500.000 ini saya harus pakai PP. Mau gimana caranya? Saya harus irit-irit. Pokoknya Nekat saya harus ini. sampai gitu. Nekat Nah, 500.000. dekat itu dok, saya sampai Borobudur gembira sekali, ketemu Bu Chandra, ketemu apa Pak semua, saya gembira banget di acara suasana itu saya menikmati sekali ketika apa namanya Bu Sido naik apa namanya itu Pak Kereta. Budi Darwin naik kereta kencana, saya teriak, saya harus di situ, saya menikmati banget acara itu. Nah, ketika itu saya pulang itu di situ yang saya mendapatkan perubahan itu. Jadi saya minta kepada teman-teman yang hadir di acara Zoom malam ini, paksakan kehadiran itu jika Anda mau sukses di AFC. Paksakan hadir di Prapat yang tahun ini Spirit Samurai ada di sana. Mau yakinlah, pasti hidup akan berubah. Dan itu betul kata Pak Niko. Dan itu yang saya alami sendiri. Ketika saya paksakan, bahkan saya harus pinjam uang, saya hadir di Borobudur,
sekarang saya merasakan itu. Oke. Oke, terima kasih Pak Zaki. Silakan Iya. untuk ini tambahan nih, ada Bro Michael nih. Silakan. Oke, kenapa kita harus datang di Spirit of Samurai ya? Kalau buat saya, setiap Spirit of Samurai itu berkesan. Saya kan cuma datang 2 kali. Kalau Pak Zaki datang di Borobudur, saya nggak datang ya. Karena saya waktu itu sudah di Papua. Jadi waktu 2021 itu Spirit of Samurai di Bali itu Pak Harto yang paksa saya datang. Jadi waktu itu Pak Harto paksa saya datang, dia telepon, Michael kamu di mana? Di Sorong, Pak Harto. Ayo kamu harus pulang ke Bali. Buat apa? Ikut Spirit of Samurai. Saya bilang saya nggak ada duit. Udah nggak usah mikir duit. Dikasih tiket pesawat, datang ke Bali. Nah disitulah pertama kali saya melihat kalau luar biasanya AFC ya di situ ya. Pertama kali karena itu ribuan orang lagi COVID tapi AFC bisa bikin acara yang luar biasa. Nah selama di acara kan kita ngobrol ya. Saya ngobrol sama Bu Chandra, Dr. Yudi, sama teman-teman leader yang lain. Terus saya kayak berpikir gini, emang bisa ya kayak mereka. Waktu itu kan saya baru banget join kan. Jadi Toreda aja nggak pernah bermimpi jadi Toreda, itu nggak ada di pikiran saya tuh jadi Toreda itu nggak ada saat itu ya di Bali itu. Tapi begitu saya pulang dari Spirit of Samurai, saya mikir, saya ini harus Toreda. Gimana ya caranya Toreda? Nah, disitulah cikal bakal saya punya motivasi saya harus Toreda. Itu di Bali, ya kan. Nah, kalau di Borobudur saya nggak datang karena waktu itu kan dari Papua ke Sorong, apalagi saya sendirian yang mau datang, jadi saya nggak datang, saya skip, saya cuma ikutin di YouTube. Nah, yang di cruise itu saya masih Ronin, ya cruise kemarin saya Ronin. Nah, waktu di Ronin itulah kan kumpul nih ya, kumpul ketemu sama yang udah Bushido, yang udah Shogun, yang udah Samurai, yang udah Daimyo gitu kan. Kita ketemu mereka semua. Nah, mindset saya berubah lagi. Saya harus samurai ini berarti tahun depan nggak bisa harus samurai gitu. Karena apa? Itu gini ya teman-teman semuanya, lingkungan kita itu mempengaruhi kita. Kalau kita ini kumpulnya sama orang-orang ya, sorry to say ya, kalau misalnya ketemu kok susah ya prospek ya kira mindset kita kan ngomong susah karena lingkungan kita itu nggak mendukung kita untuk maju gitu loh ya. Tapi kalau mindset lingkungan kita itu kamu pasti bisa, yang awalnya kita berpikir nggak bisa tapi di sekeliling kita kiri kanan depan belakang ngomong kamu bisa akhirnya tertanam yang namanya kita pasti bisa. Nah itulah gunanya Spirit of Samurai. Jadi saya dapat momennya waktu di Bali itu saya harus Toreda, waktu di cruise saya harus samurai. Nah itu saya dapat momennya di situ. Apalagi kalau menurut saya acara Spirit of Samurai itu sakral ya. Jadi kayak benar-benar itu kita itu bisa merinding, bisa menangis. Itu benar-benar luar biasa kita ngelihat perjuangannya mereka. Orang-orang yang udah 1 tahun kita berjuang habis-habisan dan dirayakan 1 hari di situ dengan sangat luar biasa. Jadi makanya saya menghimbau teman-teman semua kalian harus datang. Ya. Kalian harus datang, apapun yang terjadi kalian harus datang. Karena itu adalah gambaran masa depan kalian. Karena kalian masuk di AFC itu sudah, tadi Pak Zaki bilang ini sudah anugerah Tuhan. Nah kalian harus datang ke sana supaya kalian melihat kalau anugerahnya itu nggak stop hanya di join, tapi anugerahnya stop sampai di kalian bisa sukses gitu. Kalian bisa rubah hidup kalian bisa rubah hidup keluarga kalian jadi pahlawan buat orang tua kalian, buat anak kalian, buat orang-orang sekeliling kalian, itu akan bangga sama kalian. One day itu akan terjadi saat kalian sudah lihat bukti nyatanya di Spirit of Samurai gitu. Jadi itu mindset, keyakinan, semangat, aura, itu benar-benar kalian akan dapatkan di sana gitu. Yang itu yang saya dapatin, sehingga saya pulang dari sana, saya kerja gila-gilaan, saya kejar Ronin saya kejar samurai saya, akhirnya saya bisa dapat samurai. Dan tahun ini saya lagi kejar Shogun saya, gimana caranya saya nggak tahu, saya bilang ke seluruh tim saya, kita harus datang sama-sama, mau dari Papua, mau dari NTT, mau dari Jawa, kita harus datang sama-sama, supaya apa? Kalian pulang, mindsetnya berubah. Ya, kalau mindset udah berubah, income-nya pasti berubah. Ya, prestasi pasti berubah karena mindset-nya udah berubah duluan. Gitu. Oke, siap. Itu ya jadinya ya. Jadi ke acara ini bukan hanya kita mau ketemu leader, bukan hanya kita mau tahu produk baru apa aja, bukan hanya karena kita mau ketemu artis mungkin gitu kan. Nah, tapi ada sesuatu yang kita harus dapetin di acara itu, dan udah terbukti ini udah 2 orang yang ngomong ya, ini bukan saya, bukan siapa-siapa, ini 2 orang live ngomong yang ngerubah hidupnya itu ya ada dari acara ini kan.
Jadi kalau yang belum beli tiket segala macam, jangan tunggu lagi, langsung aja. Bisa dicontoh itu dari Pak Zaki, udah rata-rata kan ngomong nih kayak, oh Pak di Danau Toba jauh saya ongkosnya segala macam kayak gitu. Udah modal beli tiket dulu, jalan aja ntar. Yang penting bisa sampai sana. Kalau udah sampai sana apa segala macam kan bisa nanti mungkin cari prospekan lah atau gimana, pasti ada aja jalannya sih, gitu loh maksudnya. Kira-kira gitu. Nah, itu kalau dari saya itu aja. Nah, mungkin sekarang saatnya dari Dokter Yudi, silakan kata-kata mutiara sebelum kita tutup acara ini, Dok. Betul, Pak. Jadi saya setuju sih kalau berangkat ke Spirit of Samurai itu seperti Pak Saki ini cuma modal 500.000 Jogja Bali, gila juga ya. Tapi kalau sampai di sana kita nggak makan, masa nggak ada yang kasih makan gitu loh, ya kan? Itu banyak orang ranknya tinggi-tinggi, hati mulia semua, masa nggak ada yang terulur untuk kasih makan? Saya nggak percaya itu. Jadi datang aja nekat, yang penting sampai Danau Toba dulu gitu kan. Nah, eh, dari saya satu hal, teman-teman. Seandainya gitu ya, seandainya teman-teman benar-benar tahu nih bagaimana AS ini bisa mengubah nasib, mengubah kesehatan, mengubah finansial seperti yang saya alami gitu ya. Saya mengalami perubahan yang amat sangat luar biasa sekali. Dari orang yang dulu gangguan hati dan gangguan ginjal jadi sembuh total, dan bahkan finansial, ya saya tuh dokter, jadi income-nya dulu juga bukan kere-kere banget ya. Saya sudah punya income yang lumayan lah sebagai seorang dokter. Tapi kalau dibandingkan dengan income saya yang sekarang, income yang dulu sangat kere banget gitu kayaknya. Nah, kalau saya kasih nasihat kepada teman-teman untuk yang memang belum punya apa namanya rank dan lain sebagainya, ya Anda harus seperti Pak Saki, datanglah ke sana, rasakan, masukkan auranya, secara logika ngobrol dengan yang jauh lebih sukses. Dan eh, ke keajaiban dari Spirit of Samurai adalah pada saat dia bisa mengubah perasaan Anda. Saat perasaan Anda berubah, logika Anda berubah, maka semuanya akan berubah. Hal-hal lain nanti gampang. Begitu mindset Anda berubah, semuanya akan berubah. Ini cerita Pak Saki karena belum lengkap nih. Dia mungkin takut dianggap aib gitu, tapi dia cerita sama saya. Saya menangis di sana Pak Dokter. Menangis saya di Spirit of Samurai Borobudur gitu. Pada saat itulah sebenarnya, kalau saya sebagai leader jaringan, saya sudah tahu inilah calon leader besar saya berikutnya. Itu. Dan itu saya lihat perubahan itu pada beberapa downline saya. Pada saat titik perubahan itu saya lihat. Makanya saya yakin pada saat titik perubahan itu terjadi, sisanya kesuksesan dan lain sebagainya itu sudah tinggal masalah waktu. Karena apapun akan terjadi, semesta juga akan sinkron kekuatan otaknya dengan Anda. Gitu. Nah, bagi Anda yang sudah punya bergabung di sini, ya, setelah toba pun nanti akan ada Spirit of Samurai yang lain. Anda harus berjuang. Setiap hari Anda yang berjuang mati-matian. Sekarang kalau cuma tiket ke Danau Toba, Anda kalau berjuang dengan semangat besok, cari diamond satu di kanan, satu di kiri, 8,4 juta, masa nggak bisa berangkat ke Toba? Yang penting ada kemauan. Yang perlu adalah Anda lakukan adalah Anda sekarang berjuang mati-matian sehingga Anda bisa sampai di Danau Toba, sampai di panggung. Nanti Anda boleh naik, walaupun Anda tidak punya rank, ya di akhir acara Anda naik ke panggung itu. Silakan Anda menangis di sana. Karena Anda bisa melampaui apa yang Anda pikir tidak mungkin. Ternyata Anda bisa mungkin melakukannya. Itu yang perlu Anda lakukan dan tunjukkan siapa diri Anda sebenarnya. Tunjukkan seberapa keras kemauan Anda untuk berhasil. Bukan pendidikan Anda yang tinggi dan sebagainya. Kita tidak perlu itu. Tetapi tunjukkan bagaimana sih Anda tuh bisa bertekad. Anda tuh bisa mendorong diri Anda sampai titik yang maksimal. Besok Anda keluar, dari pagi sampai malam Anda lakukan prospek. Anda berdoa pada Tuhan, sehingga Anda bisa pergi ke Spirit of Samurai di Danau Toba. Anda bisa menangis di panggung di atas sana. Itu yang harusnya Anda perjuangkan. Mungkin dari saya sekian, Pak. Oke. Oke, siap kalau gitu. Itu aja mungkin dari saya juga. Udah lumayan inilah semuanya udah tahu lah maksudnya kenapa, apa pentingnya, kenapa harus ke sana dan lain-lain, dan apa juga kalau Anda ke sana. Udah, oke, kira-kira seperti itu aja teman-teman. Terima kasih semuanya. Thank you Dokter Yudi, Pak Zaki, Bro Michael. Thank you. Sampai ketemu semua. Sampai ketemu di Danau Toba langsung, karena acaranya kurang dari 38 hari ya acaranya.
Jadi kita ketemu semuanya di Danau Toba. Terima kasih semuanya. Selamat malam.